Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Putra, mahasiswa Universitas Nasional, ingin mempresentasikan UTS Komunikasi Serat Optik. Ya, ini soal nomor 1, jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagram. Ya, ini jawabannya. Ini bentuk diagramnya, multiplex digital, rangkaian elektronik, sumber optik, kabel serat optik, detektor optik, rangkaian elektronik, demultiplex digital. Berikut penjelasan dari blok diagram di atas. Pada arah kiri, input sinyal yang berasal dari perangkat multiplex digital akan diteruskan ke rangkaian elektronik untuk menjalani perbaikan karakteristik dan mengubah kode sinyal yang masuk tersebut menjadi binari. Selanjutnya, sinyal binari tersebut diteruskan ke rangkaian sumber optik, di mana dalam rangkaian ini sinyal binari dengan daya tarik listrik akan diubah menjadi sinyal dengan daya optik. Dari sumber optik, kemudian sinyal akan diteruskan ke detektor optik melalui kabel serat optik. Pada arah terima, sinyal dengan daya optik yang diterima dari sumber optik melalui kabel serat optik akan diubah menjadi sinyal dengan daya tarik. Selanjutnya, sinyal dengan daya tarik listrik tersebut diteruskan ke rangkaian elektronik untuk dikodekan kembali ke sinyal. Dari rangkaian elektronik, sinyal tersebut diteruskan ke demultiplex digital. Dalam perjalanan dari transmitter menuju ke receiver akan terjadi redaman atau rugi cahaya di sepanjang kabel serat optik dan konektor-konektornya. Oleh sebab itu, bila jarak antara transmitter dan receiver yang terlalu jauh, akan diperlukan sebuah atau beberapa perangkat pengulang atau regeneratif reflektor yang bertugas untuk membuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman. Berikutnya soal nomor 2, buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter, serat optik single mode, dan fotodioda. Berikut adalah jawabannya. Di sini ada power meter, optical transmitter, TX, optical fiber, optical receiver, RX. Nomor 3, lakukan simulasi rancangan SKS yang telah Anda buat di optik system dengan spesifikasi sebagai berikut. Panjang gelombang laser transmitter setting pada 150 nm, transmisi pada 10 Gbps, serat optik single mode dengan faktor attenuation sebesar 0,20 dBkm, penerima ekster atau sensor cahaya jenis PIN atau APD, afluencer fotodiode, ukuran output laser dengan optical power meter dan optical centrum EOSA, ukuran output single laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optik single mode dengan optical power meter, BDM analyzer, dan optik center analyzer. Hubungan output fotodia dengan resonance elektrik signal dan bir metal untir mengukur kualitas sinyal atau data. Berikut adalah tampilannya. Dan ini cara simulasi pengerjaannya. Kita buka aplikasi optik sistemnya, terus ininya kita ganti dengan misalnya kita masukkan angka 30, lalu oke. Habis itu kita save dulu, habis itu kita jalankan, habis itu kita running, kita lihat di sini sudah sukses. Habis itu kita silang saja. Berikut tampilannya. Ini untuk optical power meter-nya. Ya. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, carilah data sebagai berikut. A. Jika fibermetric optik single mode disetting pada panjang L, 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, hingga 80 km, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luaran fiber optik? Buatlah grafik MATLAB hubungan antara serat optik sumbu X, Vx, daya output dBm sebagai sumbu Y. Berikut adalah tampilan tabelnya. Terus, jelaskan hubungan antara daya output dengan daya output. Di mana? Jawabannya, di mana nilai output daya tergantung nilai output daya output sehingga saling berhubungan. Pada soal nomor 4, parameter fiber optik
faktor antusias diubah menjadi 0,20 km. Bagaimana output tampilannya? Berikut adalah tampilan pada ininya, kita ganti dengan 20. Kita oke. Habis itu kita save kembali, habis itu kita jalankan. Kita lihat sudah sukses. Habis itu kita lihat hasilnya. Ya, sama dengan ini. Ya, berikutnya D. Jelaskan pengaruh faktor antusias fiber optik pada output daya sinyal. Jawabnya, pengaruhnya sangat antusias diisi dengan 0,25 kb. Max key faktornya adalah 2020, namun tidak mengalami penurunan drastis. Pada min key faktor adalah 0348. Nomor 5, ukurlah parameter berikut ini. Ukurlah sinyal spektural luaran laser transmitter dengan OSA. Berikut adalah tampilannya. Ya, ini. Kita klik di bagian Optical Center Analysis. Ya, B. Ukurlah sinyal spektral luaran fiber optik pada saat L20, 30, 40, 50, 60, hingga 80. Berikut adalah tabel jawabannya. D. Ukurlah kualitas sinyal SNR atau sinyal to noise ratio dari instrumen ukur WDM analyzer pada saat L20, 30, hingga 80. Jawabnya ini. Ini pada 20 km. Berikut adalah tampilannya. Ya, selanjutnya ini pada 30, ini pada 40, ini pada 50, ini pada 60, ini pada 70, dan ini pada 80. Ukurlah kualitas sinyal dari instrumen ukur BIR atau bit error rate meter pada saat L20 km, 30, 40, 50, 70, dan 80. Berikut adalah jawabannya. Ini yang 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. E. Jelaskan hasil simulasi yang Anda peroleh dari faktor luaran sinyal spektral SNR dan BIR dari fiber optik dengan parameter L. Jawabannya, hasil luaran berbeda antara BIR analyzer dan WDC analyzer untuk fiber optik dengan parameter L. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.